Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto resmi masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pemerintah mulai melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak di sejumlah provinsi di tanah air. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung gagal lolos ke babak 16 besar Indonesia Open 2022. Halo pemirsa, selain kursi Menteri, dinamika perombakan kabinet juga terjadi di kursi wakil-wakilnya. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Presiden Joko Widodo hari ini reshuffle kabinetnya dengan mengangkat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto menjadi Menteri ATR. Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi, sementara Hadi Cahyanto menggantikan Sofyan Jalil. Zulkifli Hasan yang adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI masa jabatan 2014-2019 dan Wakil Ketua MPR RI 2019-2022. Sementara Marsikal TNI Hadi Cahyanto pernah menjabat sebagai Panglima TNI di masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2017 hingga 2021. Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nadia Valery langsung dari Istana Negara. Nadia, seperti apa jalannya pelantikan tadi? Iya, selamat sore April dan juga pemirsa. Untuk prosesi pelantikan dari 2 menteri dan juga 3 wakil menteri yang dilantik pada perombakan ataupun reshuffle jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju tadi sudah selesai. Pelantikan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini April dan juga pemirsa ada 2 nama menteri baru yang dilantik, yakni merupakan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri, maksud kami Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, dan juga nama lainnya ini merupakan mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto yang dilantik sebagai Menteri ATR BPN menggantikan Sofyan Jalil. Selain merombak 2 pucuk pimpinan di kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian ATR BPN, April dan juga pemirsa, namun ada 3 orang wakil menteri yang juga sudah dilantik pada siang hari tadi. Di antaranya ini merupakan Afrian Syahnur selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kemudian juga John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, dan juga ada dari Partai Solidaritas Indonesia Raja Antoni yang dilantik sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Terkait dengan pelantikan dan juga reshuffle, yang mana kali ini merupakan reshuffle jilid ketiga pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ini memang merupakan murni hak prerogatif Presiden, dan tadi juga berdasarkan keterangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa reshuffle ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja di sejumlah sektor pemerintahan. Dan berikut merupakan keterangan Presiden Joko Widodo pada prosesi pelantikan reshuffle Kabinet Indonesia Maju siang hari tadi. Hari ini tadi sudah kita lihat bersama dilantik Menteri dan Wakil Menteri. Ada alasan untuk memilih Pak? Ya, kita melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan saya melihat Pak Yusuf dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Pak, kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan, tapi yang
lebih penting adalah urusan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori, dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan juga kerjanya sangat detail. Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua, urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu. Termasuk percepatan pembangunan untuk IKN ya Pak ya? Termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN. Betul. Ya, April dan juga pemirsa, terkait dengan reshuffle ataupun perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini memang dilakukan dan diharapkan ke depannya dengan adanya perombakan terutama menyangkut dengan Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian ATR BPN ini dapat terus meningkatkan kinerja di kedua instansi pemerintahan tersebut dan juga dapat menyelesaikan persoalan krusial yang saat ini masih hangat di masyarakat, terutama juga tadi menyangkut dengan krisis minyak goreng disampaikan oleh Zulkifli Hasan usai dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa saat ini untuk kasus minyak goreng yang masih belum tuntas di masyarakat ini akan menjadi fokus utama kinerjanya di Kementerian Perdagangan. Namun beliau juga mengapresiasi untuk kinerja sebelumnya yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelumnya Muhammad Lutfi. Kemudian juga untuk Hadi Cahyanto yang juga sudah dilantik sebagai Menteri ATR BPN ini, beliau menyampaikan bahwa nantinya fokus utama tentunya akan menyelesaikan persoalan terkait sengketa tanah, terutama menyelesaikan target sertifikat tanah sekitar 120 juta yang saat ini sudah tercapai sekitar 86 juta sertifikat tanah. Dan untuk pelaksanaan dari reshuffle ataupun perombakan kabinet ini, April, ini juga menarik untuk dibahas. Karena kalau melihat rekam jejak dari reshuffle ataupun perombakan kabinet sebelumnya, memang beberapa kali Presiden Joko Widodo ini melakukan reshuffle ataupun mengambil keputusan penting lainnya bertepatan dengan hari Rabu Pahing ataupun Rabu Pon, di mana hari ini 15 Juni 2022 dari sistem kalender penanggalan Jawa ini juga merupakan bertepatan dengan Rabu Pahing, sehingga ini menarik untuk diperhatikan karena lagi-lagi Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan ataupun reshuffle bertepatan dengan Rabu Pahing yang dalam penanggalan Jawa, Rabu Pahing ataupun Rabu Pon ini merupakan hari istimewa ataupun dianggap sebagai hari baik untuk melaksanakan pekerjaan, dan juga untuk hari lahir Presiden Joko Widodo sendiri 21 Juni 1961 ini juga bertepatan dengan Rabu Pahing. Ya, April. Ya, Nadia Valerie, apakah sudah ada informasi mengenai jadwal pelantikan atau sertijab di masing-masing kementerian? Ya, April dan juga pemirsa, untuk sertijab di masing-masing kementerian tadi rencananya akan langsung dilakukan setelah selesainya sertijab dan juga pelantikan di kawasan Istana Kepresidenan Republik Indonesia, di mana untuk sertijab di Kementerian Perdagangan dan juga sertijab di Kementerian ATR BPN serta Kementerian Dalam Negeri ini juga tadi informasi yang kami dapat akan langsung dilakukan di masing-masing instansi pemerintahan tersebut sekitar pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana untuk para pejabat baru yang dilantik pada siang hari ini akan melakukan serah terima jabatan dengan para pejabat sebelumnya, dan juga akan ada ucapan selamat serta prosesi lainnya terkait dengan pelantikan pada hari ini. April. Baik, yang tengah disoroti juga Nadia Valerie, ya ini ketidakhadiran dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ada informasikah ini kenapa Pak Wakil Presiden tidak hadir dalam pelantikan reshuffle menteri ini? Ya, April juga pada saat terkait dengan ketidakhadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini, memang tadi beliau tidak hadir karena masih mengikuti kegiatan lainnya, dan juga tadi dalam pelantikan tadi juga ada sejumlah jajaran menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang pantauan kami juga tidak menghadiri prosesi pelantikan tersebut, diantaranya yakni Menko Polhukam Mahfud MD yang juga tidak hadir karena masih dalam perjalanan dari Jenewa terbang kembali ke Indonesia. Namun
namun juga ketidakhadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga sejumlah menteri ini juga tadi tidak mempengaruhi prosesi pelantikan karena tetap dilakukan sesuai jadwal dan tetap berlangsung kondusif dan juga diwakili oleh para wakil menteri lainnya. Ya, April. Baik, terima kasih Nadia Valery melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan mengaku ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Dan kita tahu hari-hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas. Kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya mengapresiasi yang sudah dikerjakan Pak Luhut, Pak Lutfi dan teman-teman yang lain ya. Dan sekali lagi saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sekarang. Ada targetnya Pak? Ya kita lihatlah 1-2 hari ini ya. Difokuskan Presiden siapa penggantinya? Nanti lagi itu. Sementara itu, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto mengaku ditugaskan menyelesaikan 126 juta sertifikat tanah dan sengketa. Sampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu target pertama yang segera akan saya segera realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa. Apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, ya, itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terrealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang seperti disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan. Insya Allah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah mensukseskan 3 masalah tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat ya, kita akan sampaikan nanti target berapa hari itu sudah bisa terrealisasi. Ya. Informasi mengenai reshuffle menteri dan wakil menteri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di MNC News.